ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Yang oleh pertolongan Tuhan menuntun kita hingga hari ini, sehingga kita terkumpul di sini dalam ibadah pemakaman dari almarhum Ibu Pendeta Margareta Motila, Sabtu 27 Maret 2021. Kita akan segera mulai. Yang pertama, kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup dari almarhum Ibu Pendeta Margareta Motila yang akan dibawakan oleh Pendeta Leri Polman Sabudu, Sarjana Teologi. Puji Tuhan. Saya akan membacakan riwayat hidup almarhum dari Mama Ibu Margareta Motila, dan sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang dari keluarga, dari Papa, saudara, saudari dari Mama terkasih. Tuhan memberkati waktu yang Bapak Ibu pelayan duka sudah beri untuk datang di tempat ini untuk melaksanakan ibadah pengamatan jenazah dari almarhumah Margareta, Ibu Margareta Motila. Lahir di Gorontalo 16 Desember 1959 dengan nama Margareta Motila. Almarhumah adalah anak dari nama ayah Yohanes Motila, ibu Harinia Bukudaka.
Almarhumah adalah anak kedua dari 9 bersaudara. Anak pertama, saya sebutkan dengan hormat, Ibu Ori Motila, berdomisili di Toli-Toli. Anak kedua, Ibu Margareta Motila, yang sedang ada di depan kita, sudah terbaring kaku. Anak ketiga, Bapak Yoskarmo Motila, membentuk keluarga yaitu keluarga Motila Daleno, berdomisili membentuk satu keluarga yaitu keluarga Sesa Motila, berdomisili di Manokwari. Anak kelima, Ibu Heni Motila, membentuk keluarga Tumogi Motila, berdomisili di Kaua Poso. Anak keenam, Freddy Motila, bentuk keluarga Motila Paruntu, berdomisili di Saojo Tentena. Anak ketujuh, Bapak John Freddy Motila, berdomisili di Saojo Tentena. Anak kedelapan, Bu Yanti Motila, membentuk keluarga Kontul Motila, berdomisili di Toli-Toli. Anak kesembilan, Bu Rina Motila, bentuk keluarga Batelapa Motila, berdomisili di Kaua Poso. Riwayat pendidikan: sekolah dasar di Buol, tamat berijazah, dan SMEP di Toli-Toli, tamat berijazah. SMEA di Toli-Toli, tamat berijazah. Setelah itu almarhumah melanjutkan pendidikan di Sekolah Alkitab Ternate tingkat 1 dan tingkat 2 pada tahun 1981 sampai 1982. Riwayat keluarga: almarhumah menikah dengan Lelius Tanongi pada tanggal 27 November 1984. Dari pernikahan ini dikaruniai 4 orang anak dan 5 orang cucu. Anak pertama, Lydia Motila, Lydia Marlina Tanongi, membentuk keluarga Lumentu Tanongi, berdomisili di Saojo Tentena. Dikaruniai 2 orang anak, Gracia dan Graciel. Anak kedua, Christian Yusuf Tanongi, membentuk keluarga Tanongi Tresna, berdomisili di Leo Buol. Dikaruniai 1 orang anak, yaitu Gracio. Anak ketiga, Silvana Maryam Tanongi, membentuk keluarga Sabudu Tanongi, berdomisili di Solan, Lubuk Banggai. Dikaruniai 1 orang anak, yaitu Gracelia. Anak keempat, Sylvia Catherine Tanongi, membentuk keluarga Pokai Tanongi, berdomisili di Beteleme. Dikaruniai 1 orang anak, yaitu Gracelo. Riwayat pelayanan: almarhumah memulai masa praktek pelayanan di Tentena pada tahun 1982 sampai 1984, dan setelah menikah mulai merintis pelayanan di Desa Diri, di Diri, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dari tahun 1985 sampai 1990, 5 tahun 4 bulan. Almarhumah bersama suami dimutasi ke Desa Saojo. Almarhumah bersama suami menjadi gembala di Desa Saojo dari tahun 1990 sampai setelah itu pada bulan Februari tahun 2011 karena kebutuhan pelayanan, almarhumah bersama keluarga dimutasi ke Leo, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dan menjadi gembala sampai sekarang. Riwayat penyakit: almarhumah mulai mengeluhkan penyakit
penyakit diabetes sekitar tahun 2013. Beberapa kali dirawat di klinik dan rumah sakit daerah Buol, dan pada tanggal 18 Maret 2021 almarhumah dibawa ke rumah sakit daerah Buol untuk diperiksa darah dan rekam jantung. Dari hasil diagnosa dokter, almarhumah menderita penyakit hipertensi dan gangguan fungsi hati. Dari hasil itu keluarga mengambil keputusan untuk merawat almarhumah di rumah dalam kurung diopname, karena suami juga sedang sakit dan juga diopname di rumah. Pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 almarhumah sempat dilarikan ke rumah sakit daerah Buol dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun sudah tidak tertolong dan dinyatakan meninggal pada pukul 11.00 WITA. Almarhumah meninggalkan suami, 4 orang anak dan 5 orang cucu, 8 orang saudara. Sudah ada di pangkuan Bapak Saudara. Tuhan mengasihi. Mama terkasih, dan rencana Tuhan yang terindah berlaku sampai saat ini. Dalam ibadah pelepasan jenazah terakhir kali kami melihat jasad, wajah, dan selanjutnya kami hanya bisa mengenang kebersamaan singkat yang saya dapat bacakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan Sambil Daerah Gereja Pentakosta di Indonesia Sulawesi Tengah sekaligus penyerahan diakonia yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Franky Wangi, Master Teologi. Dipersilakan. Segala puji hormat dan syukur kita persembahkan kepada Yang Maha Esa. Merupakan hari yang sangat bersejarah bagi keluarga Tanonggi Mutila, karena hari ini merupakan hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Bapak Pendeta Julius Tanonggi bersama dengan anak-anak, anak mantu, anak cucu, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Majelis Daerah Gereja Pentakosta Indonesia Sulawesi Tengah dalam hal ini Pendeta Dr. Franky Rewan, Master Teologi, Master Pendidikan Agama Kristen. Bahwasanya Ketua Majelis Daerah, namun karena ada hal-hal yang sangat penting yang beliau harus kerjakan, beliau telah menelpon kepada Bapak Pendeta sekaligus telah mendoakannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian kami atas nama Majelis Daerah atau Ketua Majelis Daerah sangat bangga dengan serta pertandingan iman yang telah diberikan oleh Bapak Tuhan ini, yang bukan peluang yang belum tentu banyak orang yang bisa seperti orang tidak pandang situasi kondisi yang dalam benaknya itu, dalam pikiran dan hati sama dengan Bapak Pendeta ini almarhumah dalam menaikkan tugasnya ke berbagai tempat. Majelis Daerah sangat berterima kasih kepada Julius Tanonggi dan selanjutnya ini melalui Gereja Pentakosta Indonesia akan diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa yang mereka sudah menangkan,
Bahkan bukan hanya sekedar mereka menangkan, mereka telah pelihara begitu rupa sehingga iman dari anak-anak Tuhan itu bertumbuh sebagaimana kita tampak di tempatnya tidak mendengarnya saat ini, tapi kami percaya bahwa rohnya yang menyala-nyala yang kini sudah ada pada Bapa juga sangat bersuka cita atas apa yang dia sudah lakukan karena dia sudah menerima pahala dalam kerajaan surga. Oleh karena itu sekali lagi kami saya atas nama Ketua Majelis Daerah Gereja Pantekosta Indonesia menyampaikan turut berduka cita sekali atas nama Ketua Majelis Daerah itu di Sulawesi Tengah, sekaligus kami akan menyerahkan bantuan diakonia kepada keluarga sangat kecil, tapi inilah kemampuan Majelis Daerah yang atas pengorbanan pihak keluarga di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Di Indonesia yang akan diserahkan oleh Bendahara Wilayah Wong. Pada pagi hari ini, saya percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang paling mengerti setiap beban hidup kita. Dan dia juga mengerti dan peduli dengan apa yang dialami oleh keluarga besar Pendeta Nelius Tahonggi dan seluruh jemaat dan anak-anak yang ada. Mari kita semua bangkit berdiri sebagai orang yang percaya. Kita terus mengimani janji Tuhan bahwa dia adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Banyak perkara mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Sakit tiada sesuatu yang terjadi tanpa kehidupan kami sebagai memampukan keluarga besar saat ini, ya Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah Pendeta Margareta Motila. Engkau yang akan menolong hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan selesai acara pemakaman
pada saat ini. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Kami tabiskan ibadah pemakaman ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap menyanyi pujian ini. Saya mengundang pujian yang pertama dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Seluruh hamba-hamba Tuhan di seberang sana selama-lamanya. Yang
Haleluya. Puji Tuhan. Bagaikan langit biru ada mahkota biru. Kristus langit biru. Langit biru sangat ku rindu. Ku lihat wajahkan langit biru di sana. Kita nyanyi sama kotaku. Sangat berarti dan sangat berharga setiap orang yang mati di dalam Tuhan, karena di balik kematian orang yang percaya ada pahala, ada mahkota yang disiapkan dan disediakan dan diterima. Oleh sebab itu, di tengah-tengah duka cita ini Tuhan, kami semua akan dilawan, kami semua akan dikuatkan, kami semua akan diteguhkan. Bahkan khusus keluarga yang dirundung duka cita, mereka akan bangkit kembali dalam satu kekuatan baru, memiliki kepastian karena Engkau adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang melakukan perkara yang dahsyat. Engkau yang mengatur segala, yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakai dia, urapan Allah menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati taburan firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pergabungan yang saya muliakan, keluarga yang sedang berduka, yang saya cintai. Kematian adalah bagian dari semua orang dan bagian dari kita semua sedang berdiri dalam antrean kematian yang secara random, secara acak terjadi. Kita tidak pernah tahu kita berdiri dalam antrian yang keberapa. Kita tidak pernah tahu setelah Ibu Margareta Motila giliran siapa. Menyadari semua itu, maka adalah baik kalau kita hidup berpadan pada firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman. Sebab lewat tuntunan firman Tuhanlah langkah hidup kita menuju surga. Selain daripada itu, bagiannya adalah neraka. Firman Tuhan itu berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, ini adalah satu pernyataan yang membingungkan. Karena semua orang ketika ditanya, "You suka mau mati?" Semua akan berkata, "Oh tidak, saya mau tetap hidup." Kalau saya ambil perbandingan dalam Alkitab berbahasa Inggris dari King James Version, bahasa Greek ditulis dengan kata "keragoi", itu keuntungan. Ya, bagi orang percaya yang mati dalam Tuhan itu untung, sudah. Ayat 13.
Firman tak sampai di situ saja, nggak selesai di situ. Berbahagialah orang-orang mati yang seperti seorang penjaga. Berbahagialah orang-orang mati yang mati karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saat ini, garis bawah ini, yang benar ini kita semua yang masih hidup. Segala perbuatanmu hidup ini bukan karena engkau punya segalanya, engkau berbahagia. Berhati-hati. Sebab saya katakan di awal, kita sedang ada baik, jahat, arti yang ketiga. Amin. Jauh dari Tuhan. Mari saudara menangis. Biasanya detik-detik ini adalah detik-detik yang paling mengharukan. Kami persilahkan. Puji Tuhan. Istriku yang selalu bersama sebagai penasihat. Kalau kamu dia lebih tua dari saya, sangat tua, penasihat, tidak pernah berhenti menegur saya dari kelemahan aku. Dia telah dengan setia mendampingi saya melalui Tuhan, melewati suka duka, sulit dan suka. Tapi hari ini saya percaya semua yang engkau telah lakukan telah diperhitungkan oleh Tuhan. Selamat jalan istriku sendiri. Selamat jalan sampai jumpa terus. Terima kasih untuk setiap cinta dan kasih sayang yang sudah memberikan buat Lydia, buat Evi, buat Cia, buat Cia. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat baik. Selamat jalan Mama, sampai jumpa di surga. Bisa yakin Mama. Terima kasih Mama.
Mama, terima kasih. Walau dalam keadaan Mama tubuh sakit, Mama masih telepon Fana. Mama masih doakan Fana. Terima kasih Mama. Terima kasih. Mama pernah cerita saat melahirkan anak bungsunya Mama. Mama berjuang dengan luar biasa. Karena cintanya Mama, anak bungsunya Mama ini boleh lahir dengan selamat. Terima kasih Mama yang sudah melahirkan, membesarkan dengan cinta, dan selalu mendoakan. Terima kasih Mama. Selamat jalan Mama. Sampai jumpa di surga. Selanjutnya dari kakak beradik. Bersiap-siap setelah kakak beradik dari unsur majelis daerah, majelis wilayah, dan semua rekan-rekan hamba Tuhan dan ibu-ibu gembala. Dan setelah itu kami persilakan semua hadirin yang hadir dalam ibadah ini untuk memberikan penghormatan terakhir. Atas nama Ketua Majelis Daerah dan jajarannya mengucapkan selamat jalan kepada almarhumah Pendeta Margareta Matiwi. Kau sudah berjuang untuk Kristus, kau sudah berjuang untuk organisasi GPD ini, dan kau juga sudah berjuang untuk keluarga. Terimalah kamu dalam kerajaan surga. Penghormatan terakhir, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Tetapi hari ini Tuhan berkati dengan cuaca yang baik. Kita gunakan kesempatan ini. Terima kasih perjuangan dari Ibu akan dapat memberikan semangat kepada kami supaya kami sebagai hamba Tuhan akan tetap setia melayani Tuhan dan setia sampai akhir hidup kami.
Saya atas nama Komisi dan Pelwa Sulawesi Tengah mewakili Ibu Ketua Ibu Pendeta Linda Rewa menyampaikan selamat jalan buat teman pelayanan kami Ibu Pendeta Margareta Mutila. Engkau sudah pangkuan Bapa di surga, dan jerih lelah pelayanan usia tidak sia-sia. Kau sudah menerima mahkota yang kekal dari kami Komisi Daerah Pelwa GPDI Sulawesi Tengah menyampaikan terima kasih selama mendampingi suami dalam pelayanan. Ibu kekasih ini sangat besar dalam perjuangannya untuk memotivasi pelayanan wanita Pantekosta yang ada di daerah Buwon ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih. Selamat jalan, sampai jumpa di Yerusalem. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai tak terselami pikiranmu, terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Kami persilakan handai tolan memberikan penghormatan yang terakhir. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua berkau tetap dalam acara penutupan peti jenazah
yang berpakaian baju hitam berdiri di depan, gembala-gembala yang akan angkat, dan saudara-saudara yang berpakaian baju hitam yang akan menerusnya bagian lahan. Ya, yang sudah ditentukan kami persilahkan. Bersiap-siap. Selamat jalan. Selamat jalan. Salam kasih kami selalu. Senang bersama Yesus. Ibu-ibu pelwak akan menutupi peti jenazah ini dengan bendera gereja Pantekosta di Indonesia. Kami persilakan. Jangan dulu. Kasih ibu menutup dulu. Siap dilaksanakan. Laporan selesai. Laksanakan. Siap laksanakan. Peti jenazah ini akan diangkat oleh Kepala Gembala dan membawa ke lahan pertama. Kami persilakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Berdaya kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata, mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan namun roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya mujizat itu Kita menutup yang ukuran ini, maka kami akan bacakan beberapa ayat firman Allah yang kami baca di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-21 mulai ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata daripada mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Amin. Ke tempat inilah kita telah menghantarnya, ke liang pekuburan ini. Dengan demikian, kami hamba Tuhan, keluarga, dan dia dari debu, dia juga harus kembali kepada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami persilakan kepada lapor. Acara mutuliang telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Dan juga yang menyertai kami, yang sama tetap ada di sini, memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga. Kami tamatkan ibadah pemakaman ini di dalam nama Bapa dan Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
on my